Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang sekali dan penuh sukacita kita boleh berjumpa kembali pada hari ini 21 November 2022. Saya percaya kita diliputi oleh semangat dan penuh gairah untuk datang menghadap Tuhan di dalam hadirat-Nya. Nah saudara-saudaraku, kita boleh bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama mengambil Alkitab kita boleh membaca, kita boleh bersama-sama menyimak dan merenungkan firman Tuhan yang kita boleh sama-sama dengarkan pada hari ini. Nah saudaraku, mari lebih dalam lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita bersekutu dengan Bapa di surga. Nah saudara-saudaraku, saya mengajak kita untuk satukan hati dan berdoa. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Kami bersyukur, dikuduskanlah nama-Mu di dalam hidup kami, gereja-Mu. Ini kami ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami rindu Engkau terus berkarya di dalam kami. Kami rindu Engkau mengurapi kami dengan berkat-berkat yang baru. Terima kasih Bapa, kami persiapkan hati kami hari ini mendengar kebenaran firman-Mu. Ajar kami, urapi kami, bentuk hati kami ya Tuhan, sehingga kami menjadi murid yang setia, yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Firman-Mu bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar. Kami siapkan hati kami sebagai bejana untuk Tuhan menaburkan benih. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Saling Jatuh Cinta. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Kidung Agung 3 ayat 1 sampai dengan 11. Saya membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Impian mempelai perempuan. Di atas ranjangku, pada malam hari kucari jantung hatiku. Kucari, tetapi tak kutemui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling kota. Di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan kucari dia, jantung hatiku. Kucari tetapi tak kutemui dia. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja aku meninggalkan mereka, kutemui jantung hatiku. Kupegang dan tak kulepaskan dia, sampai kubawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Kusumpai kamu putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Iring-iringan mempelai, apakah itu yang membubung dari padang gurun? Seperti gumpalan-gumpalan asap, tersaput dengan harum mur dan kemenyan, dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang. Lihat, itulah Joli Salomo, dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Semua membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam. Raja Salomo membuat bagi dirinya suatu tandu dari kayu Libanon. Tiang-tiangnya dibuatnya dari perak, sandarannya dari emas, tempat duduknya berwarna ungu. Bagian dalamnya dihiasi dengan kayu arang. Hai putri-putri Yerusalem, putri-putri Sion, keluarlah dan tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya, pada hari kesukaan hatinya. Amin.
Nah, saudara-saudaraku, cinta adalah tema utama dari kitab agung ini. Wujud cinta itu diekspresikan dengan hubungan intim antara suami dan istri. Mereka saling mengutarakan kekaguman dan kerinduan kepada satu sama lain. Nyanyian ini dengan jelas menunjukkan bahwa perkawinan adalah rencana Tuhan. Allah menciptakan seorang suami dan seorang istri untuk saling mengasihi dengan seluruh tubuh, jiwa, dan roh. Kebenaran ini ada berlawanan dengan dua paham ekstrim, yaitu paham arketisme ataupun penyiksaan diri yang mengajarkan bahwa kita tidak boleh menikmati kenikmatan sensual, dan hedonisme ataupun kenikmatan diri yang mengajarkan bahwa hanya kenikmatan sensuallah yang dapat memuaskan diri manusia. Melalui pelajaran firman Tuhan ini tentang perkawinan di dalam kitab ini sungguhlah sangat jelas. Kita perlu menaruh perhatian kepada pasangan kita dan mengambil waktu untuk semakin mengenal sifat dan kepentingannya. Kita perlu saling memuji dan memperhatikan sifat yang baik. Kita perlu saling menikmati satu sama lain. Walaupun menghadapi masalah, kita perlu selalu mencari solusinya bersama-sama sebagai pasangan. Kehendak dan niat Allah untuk perkawinan adalah supaya suami dan istri saling belajar mengenal satu sama lain dan menikmati kasih yang aman, intim, dan sempurna. Walaupun ada beberapa tafsiran yang lain, kita akan memeriksa dan boleh merenungkan tafsiran yang ada di dalam kitab ini, yaitu Salomo, gadis sulam, dan paduan suara yang terdiri dari para wanita Yerusalem. Salomo, walaupun merupakan seorang laki-laki yang mempunyai banyak istri, dalam kitab ini merupakan seorang yang hanya mencari satu pasangan. Mungkin nyanyian ini menggambarkan kerinduan Salomo untuk menemukan satu-satunya wanita yang dapat memuaskan hatinya. Hal itu menggambarkan Mesias yang mencari pengantin perempuan di dalam perjanjian baru, yang ada di 1 Korintus 11 ayat 2, Efesus 5, Wahyu 19. Dan di dalam Mazmur 72 kita juga boleh membaca tentang Salomo. Tetapi yang digambarkan adalah Mesias yang akan datang dan menjadi Raja Damai. Jadi, Salomo juga dapat dilihat dalam kitab ini sebagai seorang laki-laki yang mencari dan mencintai satu wanita saja sebagai pasangannya. Paduan suara Yerusalem menyanyi tentang kedatangan Salomo di dalam prosesi ataupun pawai untuk menemukan gadis itu. Mereka menyanyi tentang harumnya, jolinya ataupun tandunya, pahlawannya dengan senjatanya, mahkotanya. Semuanya ini adalah hal yang luar biasa. Semua putri Sion dipanggil keluar untuk melihat kehebatan kedatangannya. Lalu Salomo memuji pengantinnya dengan puisi. Salomo memandang gadis itu sebagai wanita yang sempurna, cantik sekali, manis, tanpa cacat celah. Bandingkan dengan kasih Kristus bagi gereja yang persis seperti itu, yang kita dapat baca di Efesus 5, ayat 25-27. Dia memberitahukan kepada pengantinnya bahwa dia menuju ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan. Betapa luar biasa kemuliaan Kristus itu. Nah, saudaraku, tidak ada bahasa yang menjatuhkan pasangannya, malah mereka saling mendahului untuk menegaskan bahwa pasangannya lebih daripada yang lain. Ada ungkapan perlindungan, dan pengorbanan. Demikianlah kita, saudaraku. Bukankah demikian Allah mencintai manusia, melindungi dan berkorban? Allah juga memuji ciptaannya ketika ia selesai melakukan pekerjaannya, pekerjaan tangannya. Di mata Allah, apa yang diciptakannya sungguh amat baik. Mungkin sekali waktu yang ditunjukkan
adalah musim semi, waktu pembaharuan alam dan kehidupan baru. Pada masa ini, musim semi adalah waktunya bagi setiap para pemuda, pemudi, dan pengharapan, waktu bergembira dan bercinta. Bisa dikatakan bahwa hubungan saling cinta mempelai perempuan dan laki-laki telah mencapai kematangan. Ada ajakan atau undangan untuk sang kekasih agar sang kekasih pergi bersama. Undangan tersebut mendorong dan mengajak. 2 kali sang kekasih mendorong dan mengajak. Di ayat 10 dan 13, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Suasana di musim semi semakin indah ketika penyair menggambarkan hadirnya merpati di celah-celah batu. Dalam penantian, sang mempelai mengharapkan mendengar suara kekasihnya, bahkan memperlihatkan wajahnya, sebab ia sangat rindu. Ia dikuasai oleh rindu. Mungkin mempelai tersiksa dan sakit karena asmara yang menyebabkan rindu, tetapi tampaknya ia menikmati rindu yang menyiksa itu. Saudara-saudaraku, di dalam hal ini terlihat jelas betapa nikmat dan bahagianya jika bertemu dengan sang kekasih setelah beberapa waktu tidak bertemu. Cinta berteman dengan rindu. Rasanya bukan cinta ketika tidak merasa rindu. Kira-kira demikianlah penyair ingin sampaikan. Sang kekasih tetap terjaga dalam penantiannya. Ia tetap mengutarakan rindu sekalipun belum bertemu. Ia tetap menunggu. Hujan sudah berhenti. Saatnya tiba di musim semi. Saatnya bertemu sang kekasih. Penantian mengajarkan kita bahwa cinta yang telah dimiliki, harus dimiliki adalah cinta yang mencapai kematangan, agar bisa menjaga kerinduan yang ada sehingga melahirkan musim semi. Saudara-saudaraku, Salomo lalu memanggil pengantinnya untuk ikut tinggal dan bersama dia. Dia memanggilnya untuk menikmati kasih yang sempurna. Dia memanggilnya untuk masuk ke dalam kebunnya, tempat air, bunga, dan juga buah, rempah, serta tempat angin segar bertiup. Nah, saudara-saudaraku, kerinduan Allah untuk kita mengalami persekutuan penuh dengan Dia diungkapkan di dalam ayat-ayat ini. Sungguh betapa besar kasih Allah kepada setiap kita. Demikianlah saudara-saudaraku renungan yang dapat kita dengar pada hari ini. Mari kita lebih lagi semakin introspeksi diri dan kita boleh bersama-sama menjadi kekasih-kekasih Kristus. Bahkan juga kita menjadi pasangan yang setia bagi pasangan kita. Demikianlah saudaraku firman Tuhan ini. Biarlah Roh Kudus yang menarangi, mencerahkan pikiran kita, sehingga kita memiliki pengertian daripada Tuhan untuk mencerna firman Tuhan ini. Mari saya ajak kita berdoa, kita satukan hati kita. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa, hari ini kami lebih lagi mendengar kebenaran firman-Mu dan kami mau melakukannya. Urapi kami Bapa, kami siap dengan segenap hati melakukan firman Tuhan. Berkata-katalah terus kepada kami, lindungi kami senantiasa, berkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan kami percaya Tuhan membuat berhasil apa yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi saudara-saudaraku. Semangat di dalam melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.